Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam webinar kolaborasi Pusat Studi Air Power Monthly Meeting ya dengan Beta UFO Indonesia di sini. Luar biasa di sini sudah hadir antusias walaupun ini acara malam-malam sekali. Telah hadir rekan-rekan dari Pusat Studi Air Power Indonesia, senior, rekan-rekan juga ada yang kami banggakan, ada dari Bapak Guntur Soekarno Putra ya, pemerhati sosial, kemudian Bapak Reza Wardana, kemudian Bapak Nur Agustinus S, juga Bapak Anugrah S. Sudono, dan juga dengan saya sendiri, Rahmat Kartakusuma, sebagai moderator yang akan menemani Bapak Ibu Sob sekalian pada malam hari ini. Dan tentu ini menjadi satu kehormatan besar bagi kami untuk bisa melayani dan membagikan cerita, juga sharing ya, kepada Bapak Ibu Sob sekalian pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, webinar ini akan dimulai, mohon maaf atas keterlambatannya, sampai dari jam 8 ya, semula kita rencanakan sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin memberikan kesempatan langsung kepada Bapak Guntur Soekarno Putra dengan hormat untuk membuka acara ini. Kepada Bapak Guntur Soekarno Putra, kami persilakan Bapak dengan hormat. Silakan Bapak, Pak Guntur. Halo Pak Guntur. Mungkin sepertinya beliau belum masuk ya, izin. Bentar. Sudah masuk Pak Gunturnya? Baik, sepertinya juga Pak Guntur sedang ada kendala sedikit, tapi teknis aman, ada kendala lain. Mungkin saya persilakan dengan hormat kepada lebih awal untuk Bapak M. Reza Wardana untuk membuka acara ini. Silakan Pak Reza, dengan hormat kami persilakan. Okay. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Reza Wardana. Saya Ketua Beta UFO Indonesia. Lalu ada Mas Nugi di sini selaku Wakil Ketua Beta UFO. Lalu ada juga Pak Nur Agustinus selaku salah satu pendiri dari Beta UFO Indonesia. Nah, senang sekali kami bertiga ini diberi kesempatan untuk bisa ya webinar kolaborasi ya bersama Pak Cepi Hakim dan Pak Guntur. Nah, rasanya di sini saya akan kami bertiga ini mungkin akan membawakan presentasi yang presentasi yang santai-santai gitu, dan nanti semoga nanti kita bisa berdiskusi dan melakukan tanya jawab bersama-sama. Nah, oke, ini siapa dulu kira-kira? Mas Nugi dulu atau Mas Nur dulu atau gimana? Baik, mungkin untuk saya sebagai moderator mempersilahkan Pak Reza Wardana untuk memberikan. Oh, iya. Baik. Emang ini beneran ada Pak ya? Silakan Pak Reza. Silakan. Ya, oke. Nah, di sini saya akan membagikan PowerPoint yang saya buat tadi ya. Sebentar. Saya akan membawakan UFO dan mengapa menjadi penting ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau melakukan pencarian di mesin pencari seperti Google dengan mengetik kata UFO, nah itu sudah ada banyak sekali berita tentang UFO dan dan pengakuan badan-badan militer di Amerika Serikat yang mulai mengakui keberadaan UFO. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengajak pembaca, mengajak para pemerhati sekalian. Maaf karena saya ini penulis ya, jadi ngobrolnya kadang dengan membaca. Untuk mengetahui mengapa UFO ini menjadi penting untuk perlu kita simak. Saya akan membawakan yang pertama ini ya. Ini sebuah hal yang menurut saya cukup unik ya, bahwa beberapa suku di dunia itu dia memiliki semacam hubungan dengan makhluk yang mereka anggap sebagai penghuni langit ya. Salah satunya suku Hopi. Ini salah satu slide yang pernah saya sampaikan juga kalau nggak salah di materi Beta Talks ya. Beta Talks adalah acara Beta UFO yang
sebisa mungkin kami rutin lakukan di hari Sabtu. Nah, tema yang saya angkat kalau tidak salah waktu itu menilik fenomena encounter UFO pada manusia. Nah, suku Hopi ini adalah suku di Amerika Serikat ya, dia suku India, dan Indian kan ada banyak sekali. Nah, suku Hopi ini dia secara legenda tuh dia punya semacam bintang pemandu dan awan misterius ya. Mereka ini tinggal di Gurun Tinggi Arizona Utara dengan catatan sekitar selama ribuan tahun. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu googling ya, Arizona ini adalah dataran yang tandus. Lalu mereka ini memiliki dewa yang mengarahkan mereka untuk membangun sejumlah desa yang terdiri dari batu ya, yang disebut dengan pueblos, apartemen batu. Nah, secara unik, suku Hopi ini berhasil berkembang biak hanya dengan menanam jagung, kacang-kacangan, dan labu dengan curah hujan yang sangat sedikit dan hampir tanpa irigasi. Nah, ini contoh bangunan suku Hopi ya. Nah, mereka ini dipercaya dipandu oleh dewa dan sosok-sosok yang misterius. Nah, kemudian suku Hopi ini juga dikenal memiliki hubungan dengan makhluk yang mereka sebut sebagai ini manusia semut ya, atau ants people. Manusia semut ini bukan berarti ukurannya kecil, tetapi sepertinya memang bentuk wajahnya ini seperti kepala semut ya. Nah, ants people ini bernama Anusinom ya. Nah, selama bencana global ini ada dua ya, Bapak Ibu. Jadi selama suku Hopi itu hidup di Arizona, pada zaman dulu tuh ada ramalan tentang dua bencana. Dua bencana itu terkait kalau tidak salah adalah kekeringan salah satunya, kemudian badai pasir dan lain sebagainya, bencana alam seperti itu. Nah, uniknya mereka selamat. Nah, mereka percaya bahwa mereka itu dibantu oleh dewa langit yang bernama Sotuknang. Nah, Sotuknang ini kemudian mengantarkan mereka kepada humanoid yang bernama Anusinom atau manusia semut. Nah, manusia semut ini kemudian memandu para suku Hopi itu ke dalam gua bawah tanah, di mana mereka menemukan perlindungan dan makanan. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini nggak hanya suku Hopi saja, Bapak Ibu, tetapi juga ada suku-suku seperti Maya, kemudian Inka, yang kemudian mengklaim mereka memiliki kaitan dengan dewa-dewa yang ada di langit sana. Nah, kemudian kita beranjak ya kepada masa yang lebih modern ya. Ini era penampakan UFO. Nah, jadi ini adalah bentuk yang sering dilihat oleh orang-orang yang melihat UFO ya. Ada yang berbentuk seperti lonceng, kemudian piring, kemudian ada yang berbentuk persegi, lingkaran, kemudian ada yang berbentuk oval, kemudian ada berbentuk silinder, kemudian ada yang berbentuk seperti bola rugby ya, kemudian ada yang berbentuk segitiga. Nah, di Indonesia sendiri yang saya tahu itu beberapa pengakuan yang pernah saya wawancarai, tiga orang tuh mengaku melihat UFO yang berbentuk segitiga. Oh maaf, 4 orang ya. Orang mengaku melihat UFO yang berbentuk segitiga. Terus yang lainnya mereka mengaku melihat seperti cahaya misterius, kemudian UFO berbentuk persegi. Ada juga yang beberapa kali melihat UFO berbentuk silinder seperti itu. Nah, UFO ini memang diyakini munculnya bukan dari bumi awal-awalnya ya, awal-awal kedatangan UFO ini dipercaya sepertinya sih bukan dari bumi ya. Mereka awalnya itu mengira dari luar angkasa. Kenapa kok dari luar angkasa? Karena saat itu pada tahun sekitar 1947 ada seorang pilot bernama Kenneth Arnold. Dia saat itu melakukan penerbangan dan dalam penerbangan itu dia bertemu setidaknya kalau saya tidak salah ingat itu adalah 7 sampai 9 benda terbang yang bergerak seperti batu pipih yang dilemparkan di permukaan air. Jadi dia mendal-mendal di udara gitu. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah iseng ya main batu pipih kemudian dilemparkan di atas permukaan air. Nah, batu ini kemudian mendal-mendal ya. Dan anehnya Kenneth Arnold sebagai pilot
ini merasa manuver yang dilakukan benda terbang ini tuh yang berjumlah 7-9 ini termasuk berbahaya. Dan berbahaya bagi orang yang berbahaya bagi si pilot. Kemudian Karnat Arnold berpikir, ini kalau benda seperti ini diciptakan oleh teknologi dalam negeri, maksud saya adalah teknologi manusia, maka pilotnya ini bisa mati karena dia ada lonjakan gaya aksi reaksi yang ada di dalamnya. Tapi itulah yang dilihat Kenneth Arnold ya. Jadi dia berpendapat bahwa ini kemungkinan benda-benda ini adalah secara remote atau dia dari luar angkasa seperti itu. Nah, hubungannya apa dengan suku Hopi dan suku-suku yang lain tadi saya sebutkan, bahwa kemudian muncul tren di awal-awal itu adalah piring terbang ini dianggap sebagai ciptaan makhluk luar angkasa. Ini pendapat yang ngetren pada tahun 1940-an ya. Sehingga kemudian di tahun 70-an orang-orang mulai berpikir jangan-jangan dewa-dewa yang bertemu orang-orang zaman dulu itu adalah mereka yang ada di dalam UFO seperti itu. Nah, saya akan lanjut lagi. Nah, ini contoh sketsa yang dilihat oleh saksi mata. Jadi bentuknya sebenarnya nggak selalu ini, Bapak Ibu ya. Tapi ya kayak seperti ini. Ya, ini secara geometri kita menyebut apa? Mungkin berbentuk tabung atau mungkin dia bahkan ada catatan bahwa ada benda berbentuk UFO yang bentuk dasarnya itu seperti kalau kita melihat gitar ya. Jadi artinya adalah ada bentuk yang lengkung ya, meliuk, kemudian ada bentuk yang panjang. Ini kan kalau kita ceritakan secara geometri juga bingung. Jadi orang hanya bisa mengatakan benda itu aneh atau hanya menyertakan sketsa. Lalu ini macam-macam koran yang menyebutkan adanya kejadian penampakan piring terbang di era 40-50-an. Kemudian juga ada berita di Washington DC, ada iring-iringan piring terbang. Nah, ini juga ratusan negara melihat piring terbang, ada laporannya. Nah, setelah era piring terbang, penampakan apa namanya benda terbang tersebut, kemudian seiring itu pula muncul fenomena yang disebut dengan close encounter ya. Jadi manusia bumi ini nggak hanya lihat UFO yang ada di atas, tetapi juga bertemu dengan makhluk-makhluknya ya. Nah, ini seperti misalkan ya, ini sketsanya ya. Kemudian sebelah kanan ini disinyalir adalah foto makhluk tertangkap di Jepang ya, tahun 1974 kalau tidak salah, itu ya foto yang kanan sendiri. Nah, umumnya memang alien-alien di era 50 sampai 70 itu memang memakai pakaian yang aneh seperti ini. Badannya ada tinggi, kemudian mereka memakai helm, seolah-olah mereka memang belum bisa beradaptasi dengan udara yang ada di bumi seperti itu. Jadi mereka seperti memerlukan alat khusus dulu. Nah, kemudian setelah itu, nah ini juga beberapa encounter terjadi ya, Ini seperti yang dilaporkan di sebuah rumah sakit di Kanada. Itu ada seorang suster yang dia mengaku melihat makhluk asing di dalam pesawat. Kemudian juga di era yang sama ya, antara 50 sampai 70 tuh orang-orang mulai melihat adanya makhluk di dalam piring terbang atau di dalam UFO tersebut ya. Jadi awalnya mungkin hanya nampak pesawat saja, tetapi makin lama makin tahun piring terbang dan atau UFO bentuk lain ini mulai mendekatkan diri pada manusia sehingga manusia ini bisa melihat seperti apa sosok mereka itu. Nah, ini kalau di rumah sakit, kalau nggak salah namanya rumah sakit Cochiwal ya, kalau nggak salah di daerah Kanada situ, itu dilihat oleh 4 orang. Dia UFO ini terbang ya pada sekitar pukul 5 pagi. Kemudian dilihat juga oleh satu penduduk, penduduk di kota tersebut. Lalu juga ada
penampakan UFO yang lainnya juga yang sebelah kanan ini. Teman kami di Surabaya itu juga pernah melihat UFO yang sebelah kanan, yang ada bentuk bola, kemudian ada 3 orang penumpang itu juga teman kami pernah melihat di tahun 1980 di Surabaya. Teman kami juga mengaku bahwa penumpang ini berjalan-jalan hilir mudik di dalam pesawat itu. Dan kemudian sketsa penampakan-penampakan UFO, dan lalu ini sebelah kanan itu adalah 2 orang yang mengaku diculik oleh UFO, dan mereka berdua ini adalah suami istri Betty dan Barney Hills ya. 2 orang suami istri Betty dan Barney Hills. Mereka saat itu sedang kalau tidak salah ingat mereka berdua sedang bulan madu, lalu diculik, kemudian mereka diotopsi, diperiksa gitu, dibedah, kemudian ya seperti disuntik segala macam, diperiksa, kemudian mereka dikembalikan lagi. Nah, ini yang menarik, ada 2 kasus menarik yang ingin saya sampaikan ya. 2 kasus yang menarik itu adalah UFO ini pernah turun di sekolah. Jadi pada tahun 79 itu sebentar ya, di Broadhaven Primary School, Pembrokeshire, South West Wales tahun 1979, itu ada sekelompok murid di Broadhaven Primary School melihat UFO di lapangan seberang taman bermain mereka. Kemudian ada sosok berbaju silver di situ. UFO ini berbentuk silinder dengan kubah. Nah, kemudian sebentar. Ini sketsanya ya, sketsa buatan anak-anak saat itu. Jadi UFO-nya memang menurut mereka berbentuk silinder dengan sosok berwujud manusia dengan seragam warna perak. Tetapi dalam sejarah pelaporan UFO memang tidak selamanya mulus, Bapak Ibu sekalian, karena pertama biasanya si pelapor ini akan dianggap mereka sedang berkhayal, sedang mabuk, sedang halu, kemudian atau yang lebih parah itu mungkin sedang bermimpi ya. Nah, contohnya misalkan yang di sekolah Heaven Primary School ini, salah satu murid yang melapor ini kemudian dibully sampai kalau nggak salah dia SMA, sampai kemudian si saksi ini mengatakan seperti ini, seandainya waktu bisa aku putar kembali, aku tidak akan cerita apa yang aku lihat. Gitu. Nah, ini para anak-anak yang melihat kejadian tersebut ya, Sorcery in West Wales. Nah, kemudian muncul juga di tahun 1994, ini tidak terlalu lama ya. Ya, meskipun bagi kita mungkin ini sudah hampir 20 tahun ya. Ini terjadi di siang hari, tepatnya di Zimbabwe, di sekolah yang bernama Ariel School. Nah, di sini itu UFO ini kemudian turun, kemudian makhluknya ini keluar dari pesawat tersebut. Makhluk yang terlihat oleh saksi mata berjumlah 4, tetapi yang turun hanya 1. Nah, sekadar untuk diketahui, Ariel School ini adalah sekolah orang kaya. Sekolah orang kaya di mana murid-muridnya ini rata-rata adalah murid Afrika yang menikah dengan Afrika, kemudian Afrika yang menikah dengan Eropa, Afrika menikah dengan Asia, dan percampuran ya. Orang-orangnya memang orang-orang campuran di sini murid-muridnya. Nah, salah satu kemudian ini kan gempar ya, sekolah ini kemudian menjadi gempar. Kemudian salah satu anak di sekolah ini didekati oleh salah satu makhluknya. Kemudian, nah ini yang mungkin bagi Bapak Ibu sekalian ini agak-agak ini ya, agak-agak pertanyaan besar ya, mengandung pertanyaan besar. Karena si anak yang dikontak ini, dia tidak dikasih tahu oleh si makhluk atau alien ini lewat mulut, tetapi diberi informasi melalui kepalanya. Jadi seperti diberi telepati seperti itu. Pesannya adalah bahwa manusia ini sering menimbulkan kekacauan, dan bahwa kalian semua itu harus melindungi bumi ini, supaya tidak kacau dan rusak. Nah, ini sketsanya ya. Ini sekali lagi gambaran anak-anak, memang ya seperti inilah gambaran anak-anak. Tidak seperti mungkin gambaran orang-orang dewasa yang sudah matang ya dalam menggambar bentuk tubuh atau bidang seperti itu. Nah,
Lalu ini yang terbaru ya, ini laporan dari media massa yang terkini. Jadi NASA itu sudah mulai membentuk tim ilmuwan untuk selidiki UFO. Ya, ini berita tanggal 13 Juni 2022. Jadi sekarang tuh di luar negeri tuh Amerika tuh sudah mulai semakin melek untuk melihat atau maaf untuk menanggapi fenomena UFO tersebut. Lalu Pentagon ungkap 400 penampakan UFO saat rapat dengan DPR AS. Nah, ini berita tanggal 18 Mei 2022. Ya. Lalu di Washington Post juga ada UFO Hearing Features Historic Testimony from Pentagon Officials. Seperti itu. Lalu, nah ini juga Pentagon mulai merilis ya video UFO yang ditangkap oleh ini mungkin nanti Mas Nugi bisa melengkapi ya, ditangkap oleh seingat saya sih angkatan laut atau angkatan udara gitu. Ini rekamannya, nanti mungkin Mas Nugi atau apa gitu bisa memutarkan rekaman ini. Jadi pihak militer sana sudah mulai bersaksi bahwa lo ini fenomena ini ada betulan gitu. Dan Pentagon sudah mulai mengakui dan kemudian NASA juga sudah mulai turun tangan. Baik, izin Pak Reza, sebelum Ya, saya 3 menit lagi Bapak izin ya, untuk ya. Nah ini kemudian 3 pertanyaan besar ya. Ini siapa mereka, dari mana mereka, dan apa agenda mereka. Nah ini kemudian ini yang mungkin yang terakhir dari saya, mengapa fenomena UFO ini menjadi penting. Pertama, kita bisa menilik ini sebagai ancaman. Karena pertama mereka mengganggu penerbangan. Beberapa kesaksian UFO, maksud saya beberapa kesaksian orang-orang yang pilot atau mungkin penumpang pesawat itu mengaku mereka takut dengan apa yang mereka lihat saat itu. Lalu UFO juga pernah dilaporkan menyerang manusia, terutama UFO-UFO yang ada di Amerika Selatan. Lalu ada UFO ini juga pernah ada berita bahwa UFO ini mematikan perangkat militer ya. Maksud saya adalah kalau tidak salah mereka mematikan instalasi nuklir. Lalu yang terakhir adalah menimbulkan kepercayaan baru. Jadi ada nanti kalau Bapak Ibu penasaran ya kepercayaan baru ini apa, nanti Bapak Ibu bisa googling nih, UFO cult ya, CULT, UFO cult. Lalu mengapa bukan ancaman? Karena mereka menciptakan tren budaya. Lalu mereka juga inspirasi karya manusia, lalu bisa memotivasi kita dalam kemajuan teknologi. Mereka juga bisa membawa pengetahuan baru. Mungkin bila ada alien yang jatuh, mungkin bisa dibedah di otopsi gitu ya, untuk melihat seperti apa sih sistem tubuh mereka. Dan yang terakhir adalah bukti bahwa manusia tidak sendiri. Nah, seperti itu saja kalau dari saya ini, Pak Rahmat, seperti itu. baik, terima kasih Pak Reza Ya, Wardana, sangat luar biasa ya. Seperti yang orang bilang, unidentified flying object atau benda aneh terbang. Nanti mungkin saya pada satu sesi ingin dengan hormat kepada pilot-pilot senior yang ada di sini nih, seperti Pak Cepi Hakim, Captain John Brata, juga Captain Sadrak ya. Pernah nggak sih saat terbang nanti lihat UFO? Tapi sebelumnya ini, kita juga sudah masuk 2 narasumber utama kita, Bapak Guntur Soekarno Putra. Selamat malam Pak Guntur, apa kabar? Juga Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Selamat malam Marsikal, izin akhirnya bisa bergabung juga. Selamat malam Marsikal, terima kasih telah berkenan hadir. Akhirnya sangat luar biasa malam hari ini. Juga rekan-rekan di sini bergabung Ibu Hana Irma Siregar, juga Bapak Budiono, juga Pak Arisoma, dan Bapak Ibu soft sekalian yang lain berbahagia pada malam hari ini. Baik, tanpa mengulur waktu, kami akan mempersilahkan dengan hormat kepada Bapak Guntur Soekarno Putra untuk selaku pemerhati sosial untuk menyampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan pada malam hari ini. Silakan Pak Guntur, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih, Rahmat. Gimana suara saya dapat terdengar? terdengar Pak Guntur. Dan keren sekali malam hari ini, juga Top Gun. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang menjadi pemirsa dan juga semuanya yang menjadi pemerhati malam ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah ikuti pemaparan dari Dik Resa ini mengenai suku Hopi. Kebetulan saya ini pada tahun 56 berkunjung ke
Arizona, bertemu dengan ketua suku Hopi, dan di sana saya dengan upacara ritual mereka, saya itu diangkat sebagai warga kehormatan suku Hopi. Saya diberi nama Hopi Hoko Honau, yang artinya beruang besar. Memang saya melihat waktu itu mereka itu sudah mengetahui mengenai ilmu bintang, kemudian percaya adanya dewa-dewa dan lain sebagainya. Jadi menurut saya suku Hopi ini memang benar-benar mengetahui bahwa di luar Bima Sakti kita, di luar angkasa kita, itu memang ada makhluk-makhluk lain yang kalau sekarang kita sebut sebagai alien atau humanoid. Untuk saya yang kalau tadi saya mendengar dari penjelasan Dedek Resa dan kalau kita sering berdiskusi begitu, memang ada perbedaan yang menyorok antara Amerika Serikat dan Uni Soviet waktu Perang Dingin dulu. Amerika Serikat itu boleh katakan selalu menutup-nutupi adanya UFO atau Unidentified Flying Object, sampai presidennya membantah adanya area 51 dan lain sebagainya. Lain dengan dari pihak Uni Soviet, mereka sangat terbuka ya. Seperti yang saya bisa perlihatkan di sini, ada buku yang judulnya The Soviet UFO Files. Paranormal Encounters Behind the Iron Curtains. Ini ditulis oleh Paul Stonehill, direktur dari ufologi Rusia. Bukunya seperti ini. Nah, di sini udah dibahas macam-macam peristiwa. Yang menarik untuk saya ini adalah ada fenomena Tunguska, kemudian ada pilot-pilot yang ketemu sama UFO, kemudian ada kasus MiG-31 yang dipiloti oleh Gorbachev, yang tiba-tiba saja dijebak atau diikuti oleh UFO dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi menurut saya hal yang penting buat saya bahwa saya mempercayai bahwa humanoid atau UFO itu ada. Saya rasa itu dulu yang paling penting. Karena kita tahu di kalangan kita sendiri, bahkan di kalangan intelektual kita, ada yang nggak percaya bahwa UFO itu ada atau makhluk-makhluk ruang angkasa itu ada, mereka nggak percaya. Tapi untuk saya dan mungkin untuk teman-teman sahabat-sahabat di Beta UFO, dan saya rasa juga sobat saya atau Pak Cepi pastinya percaya bahwa UFO itu ada. Saya rasa demikian dulu sementara. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Guntur, sangat luar biasa dan sangat terhormat kami atas informasinya malam hari dan kehadiran Bapak. Dan selanjutnya izin tanpa mengulur waktu akan kami persilahkan kepada Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Mungkin di sini Marsikal boleh menambahkan sedikit ya. Menambahkan banyak apa yang Marsikal pandangan mengenai UFO, dan mungkin Marsikal sebagai pilot senior juga pernah nggak sih saat terbang dulu tuh melihat ada sosok-sosok yang benda aneh terbang itu Marsikal? Mungkin boleh diceritakan kepada kami kisahnya pada malam hari ini. Silakan Marsikal, kami persilakan dengan hormat.
Terima kasih. Suara saya kedengeran nggak ya? Terdengar dengan jelas, Mas, sekali. Oke, terima kasih. Yang terhormat Bapak Guntur Soekarno Putra, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya minta maaf ini karena agak gapteknya, jadi tadi karena harus sign in, jadi saya nggak bisa masuk. Akhirnya saya ganti komputer. Nah, secara nggak sengaja nggak tahu kenapa jadi masuk. Apa yang salah jadi masuk malah. Ya biasa, ketinggalan teknologi. Baik, saya ingin menyambung sedikit aja. Kalau mengenai UFO, ini memang kita bisa ngomong 3-4 malam nggak habis-habis ya. Saya lihat buntut presentasi dari Pak Nur Agustinus memang menarik sekali ya, sangat atraktif. Dan kebetulan saya juga pernah baca bukunya Erich von Däniken. Ya. Erich von Däniken itu Chariot of God namanya. Itu juga kalau kita baca buku itu udah kita tergiring bahwa memang ada dan lain sebagainya. Problemnya adalah sampai sekarang belum ada satupun fakta yang bisa dijadikan bukti untuk mengajak semua orang percaya. Jadi belum ada percaya nggak percaya. Jadi yang pertama saya baca buku Erich von Däniken, Chariot of God. Kemudian yang kedua adalah setelah Perang Dingin usai, itu Pentagon dan NASA dalam pernyataan yang tidak resmi tentunya mengakui bahwa fenomena-fenomena UFO yang selama Perang Dingin itu muncul di permukaan sebenarnya adalah eksperimen persenjataan Amerika untuk melawan Blok Timur. Jadi ada eksperimen-eksperimen untuk membuat pesawat yang supersonik, untuk membuat macam-macam persenjataan. Tapi intinya adalah pengembangan armamen dalam Perang Dingin. Itu makanya ada Area 51 dan macam-macam. Ada orang-orang yang, dan satu persatu setiap orang yang ikut serta dalam proyek itu juga mengakui bahwa benar. Antara lain ada sonic bomb dan sebagainya. Jadi itu masuk akal. Langkah berikutnya kemudian NASA menghentikan penyelidikan UFO. Karena dengan alasan mereka ada dua hal itu. Yang pertama mengatakan itu kegiatan Area 51 yang memang sebuah kegiatan undercover yang tidak boleh orang tahu. Sehingga karena ketahuan ya dikaranglah UFO itu. Misalnya tentang vapor trail ya, pesawat yang terbang tinggi yang kecepatannya lebih cepat dari suara, ada proses kondensasi, ada semua itu percobaan persenjataan dalam rangka Perang Dingin. Dan itu harus diselimuti oleh sebuah cerita. Nah, cerita itulah muncul UFO. Itu giringannya seperti itu. Dan yang paling akhir pada tahun yang lalu itu justru Pentagon juga sudah mengalihkan perhatian publik dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi menggunakan terminologi UFO, tapi yang digunakan adalah UAP, yaitu Unidentified Aerial Phenomena. Sebuah terminologi yang berusaha orang untuk bisa masuk akal gitu. Nah, karena definisi dari UFO juga kan relatif sekali ya, unidentified flying object ya. Flying object yang unidentified banyak sekali. Kalau ditanya sama pilot bisa cerita 1001 macam yang unidentified flying object. Ya, burung juga kalau dalam momen-momen manuver-manuver tertentu dia juga unidentified itu misalnya. Jadi itu perkembangan. Dan sekali lagi yang sepanjang saya ketahui ya dalam pernyataan yang pendek aja, yang pertama bahwa saya mengetahui itu dengan membaca Chariot of God tentang Erich von Däniken yang mengatakan mirip-mirip mungkin cerita dari Pak Nur Agustinus tadi. Tetapi intinya adalah bahwa alien itu ada, jadi kita ini sebenarnya juga anak cucunya alien, teorinya Erich von Däniken. Jadi ada pesawat dari galaksi lain yang kesasar, crash landing, kemudian dia beranak pinak, membawa teknologi. Dan teknologi itu yang berkembang kemudian sekarang kita
menemukan kembali teknologi satu persatu. Itu sebetulnya teknologi itu memang udah ada. Itu ceritanya sangat menarik ya, misalnya tentang piramid, tentang Borobudur, teknologi-teknologi yang sampai sekarang belum bisa kita uraikan dengan baik. Dan itu sebetulnya teknologi yang sudah dimiliki oleh alien, oleh UFO, oleh makhluk dari galaksi yang lain. Dan itu bisa menggiring orang kemudian nggak percaya sama agama ya kalau meneruskan cerita-cerita Eric ini kan. Intinya seperti itu. Dan yang kedua adalah bahwa setelah perang dingin usai, itu nyata sekali bahwa pemerintah Amerika memberitahukan bahwa oke, kita hentikan penyelidikan tentang UFO karena sebenarnya itu cerita-cerita bohong kok. Itu cerita sebenarnya itu adalah percobaan-percobaan yang dilakukan di Area 51 antara lain yaitu untuk pengembangan senjata. Pengembangan senjata dalam perspektif produk-produk pesawat-pesawat tempur yang membutuhkan percobaan-percobaan yang kemudian memberikan fenomena-fenomena yang bisa diterjemahkan sebagai UFO. Dan yang terakhir, tadi sudah saya sampaikan bahwa Pentagon tahun lalu sudah mendeklar pada tahun 2021 bahwa mereka tidak akan lagi menggunakan terminologi UFO, tetapi UAP, ya, Unidentified Aerial Phenomena. Apa maksudnya? Bagaimana kelanjutannya dan sebagainya itu saya juga belum mengikuti lagi yang menurut saya. Sementara itu dulu Pak Rahmat dan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Marsikal atas informasinya, dan ini juga saya terus terang baru tahu ini karena saya dari kecil sampai hari ini belum pernah mencari tahu lebih dalam mengenai UFO ya. Jadi tapi sejak saya diajak webinar ini, saya jadi tertarik dan wah, ini sampai ada loh ternyata yang namanya Beta UFO Indonesia ini. Dan tadi Marsikal juga sampaikan ya, sekarang Pentagon juga udah nggak pakai istilah Unidentified Flying Object lagi, tapi menjadi UAP, jadi Unidentified Aerial Phenomena. Dan ini sudah ada task force-nya juga. Jadi berdasarkan Google nih Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya baca ini adalah sebuah program kantor intelijen dari Angkatan Laut Amerika Serikat tentunya. Kalau mau tahu lebih lanjut, nanti mungkin kita bisa bahas lagi, benar yang kalau yang Pak Cepi sampaikan ya, mau bahas UFO nih 4 hari nggak kelar-kelar ini. Terima kasih. Sudah ada 3 narasumber yang menyampaikan malam hari ini. Tadi yang pertama Pak Reza. Sorry, Mas, saya tambahkan sedikit. Jadi dalam pembicaraan harian dengan Mas Toh ya, dengan Guntur, saya ngobrol-ngobrol dan mengapa kita kemudian menyelenggarakan ini, karena Mas Toh dengan Beta UFO itu kehilangan pairing untuk diskusi. Jadi menurut Mas Toh, pusat studi air power dong. Saya pikir oke, bisa juga menarik juga untuk kita bahas bersama, karena pertukaran informasi, apapun informasi itu, tentunya akan memperkaya pengetahuan kita, dan kedepannya mungkin juga bisa merangsang teman-teman kita semua untuk lebih dalam, yang tertarik ya, untuk lebih dalam meneliti data-data atau fakta-fakta atau berita-berita yang ada. Dan beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol juga sama putranya Pak Salatun. Pak Salatun tuh mungkin yang pertama kali membawa tentang UFO ke Indonesia setelah kunjungan beliau ke Amerika pada waktu itu, dengan beberapa catatan-catatan penting yang juga sudah ditulis di bukunya Mas Toh tentang bahwa pernah mampir di Senayan sama di Jalan Sriwijaya ya Toh, kalau nggak salah, dan itu menurut putranya Pak Salatun itu memang benar ayahnya itu sangat mendalami ya penelitian tentang UFO ini. Itu aja sebagai tambahan, Mas. Sorry. Baik, terima kasih Marsikal, sangat luar biasa. Tentu ini juga ada yang baru bergabung, Kepala Pusat Potensi Dirgantara Angkatan Udara, Marsma TNI Fajar Adrianto. Selamat malam, Kapus. Izin selamat bergabung dan selamat menyimak. Nanti mungkin kalau ada tanggapan, silakan. Dan selanjutnya, tanpa mengulur waktu, akan saya persilakan dengan hormat kepada pembicara selanjutnya, Bapak Nur Agustinus. Silakan kepada Bapak Nur Agustinus, kami persilakan dengan hormat. Silakan Bapak. Selamat malam, terima kasih Pak Rahmat. Selamat malam Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Septi Hakim. Selamat malam Pak Guntur. Selamat malam Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Perkenalkan, saya Nur Agustinus dari Beta UFO Indonesia. Saya akan mencoba membawakan
sebuah presentasi singkat, tapi mungkin lebih ke arah bagaimana kondisi atau polemik tentang UFO ini di Indonesia. Jadi kalau kita lihat, Ini. Sudah tayang ya Pak Rahmat ya? Lihat Bapak, izin silakan. Ya. Jadi di Beta UFO itu adalah komunitas pemerhati UFO di Indonesia berdiri tahun 1997. Itu kami mengumpulkan sejumlah informasi tentang penampakan UFO yang terjadi di Indonesia. Dari buku-bukunya Pak Salatun, dari media massa, dari clipping-clipping koran, dan juga dari laporan masyarakat yang masuk baik langsung ke Sekretariat Beta UFO maupun ke lewat Facebook, lewat media sosial, dan lain-lain. Nah ini sebagai contoh misalnya peta Indonesia, ini adalah lokasi-lokasi di mana pernah dilaporkan ada penampakan UFO atau alien atau juga USO. USO itu atau USO itu Unidentified Submerged Object. Jadi benda yang berada di bawah air yang tidak dikenal. Nah, mengenai apakah data-data yang ada ini analisanya seperti apa, itu nanti memang akan ada tim dan sudah ada tim juga yang melakukan penelitiannya. Dan juga yang terakhir yang cukup heboh di Indonesia yaitu pada tahun 2011 di Yogyakarta itu ada crop circle. Sebetulnya jumlahnya ada 3, yaitu 2 di Jogja dan 1 di Magelang. Nah, saya coba akan menyampaikan bahwa, saya sebelumnya ingin memperkenalkan, saya juga menerbitkan 4 buku tentang UFO. Yang pertama adalah buku perjalanan komunitas Beta UFO selama 1 dekade. Buku ini terbit tahun 2007. Kemudian tentang Alor, jadi di Kepulauan Alor itu ada penampakan UFO, nanti kalau sempat saya akan coba bahas juga. Terus ada juga buku UFOs Ariel, beberapa kasus UFO yang dikemukakan oleh saksi-saksi yang kredibel, dan juga yang terakhir yang baru saja terbit di bulan Juli ini, yaitu fenomena crop circle di Indonesia, karena nanti pada tanggal 21 Juli kami bersama Indonesia UFO Network itu membuat atau meresmikan ada monumen di tempat crop circle di Jogja, di Jogotirto, Brebes, Sleman, yang diinisiasi juga oleh seorang seniman di Yogyakarta yang bernama Vensa Gris. Nah, saya akan memulai dengan sebuah pernyataan dari Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Rusmin Nuryadin waktu beliau menjadi Kepala Staf TNI AU. Jadi penampakan UFO di Indonesia itu identik dengan yang ada di luar negeri. Seringkali atau kadang mereka menimbulkan masalah ya pada pertahanan udara, dan pernah sekali itu UFO-UFO ini kemudian ditembaki. Jadi kita menembak ke arah mereka. Nah, mengenai kasusnya ini nanti juga akan saya paparkan. Lalu yang jadi penting di sini mungkin diskusinya adalah polemik UFO di Indonesia. Yaitu pertama adalah apa itu UFO ya. Karena kalau kita bicara UFO itu nanti kita mau tidak mau akan masuk ke dalam definisi ya. Definisi, latar belakang budaya, persepsi kita ya. Karena kalau kita bicara soal definisi, apalagi dengan kata UFO yang merupakan singkatan dari Unidentified Flying Object, yang sekarang di pihak pertahanan Amerika Serikat itu dikatakan UAP, itu tetap sama saja bahwa mereka unidentified. Bagaimana sesuatu yang unidentified itu bisa diselidiki, itu menjadi suatu persoalan tersendiri. Nah, Bapak J. Salatun itu yang menjadi Bapak UFO Indonesia, itu pernah menulis sebuah buku yang berjudul Menyingkap Rahasia Piring Terbang di tahun 60-an. Itu beliau memberikan istilah benda terbang aneh, yaitu yang disingkat dengan beta.
Nah, sebetulnya ada beberapa kajian tentang beda antara UFO dengan UAP. Walaupun istilah UAP itu sendiri sebetulnya sudah dipakai lama di kalangan pihak penerbangan dan militer di Amerika, namun tidak populer ya, baru populer beberapa tahun ini. Yaitu kalau UAP itu masih berkisar tentang areal fenomena, jadi fenomena udara. Sementara kalau fenomena udara ini diketahui ternyata semacam benda yang terkendali, itu menjadi flying object. Jadi tidak sekedar areal fenomena lagi. Sehingga kalau kita melihat definisi secara umum, kalau kita misalnya mengadakan acara malam ini tentang UFO misalnya, maka konotasi atau persepsi kita mau tidak mau nantinya akan, oh ini berhubungan dengan alien, berhubungan dengan wahana atau pesawat milik alien atau bukan manusia. Walaupun ada yang berpendapat bisa saja itu buatan manusia, misalnya buatan dari pribadi ya, mungkin dari CIA atau dari Amerika itu mengakui bahwa UFO itu adalah dari mereka. Kemudian polemik yang lain adalah masih berkisar pada apakah UFO itu ada atau tidak. Kalau misalnya ada wartawan atau mungkin orang tanya pada kami misalnya, lalu pertanyaan adalah, apakah UFO itu ada? Jadi tetap masih diragukan keberadaannya, karena ini kemudian berakhir pada pertanyaannya adalah percaya atau tidak, dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa buktinya? Karena fenomena ini memang banyak yang masih menganggap kalau UFO ini tidak lewat ke Indonesia. UFO ini memang banyak di Amerika ya, tapi tidak di Indonesia. Padahal dalam kenyataannya berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, UFO ini sendiri juga banyak sekali dilaporkan di Indonesia. Nah, kemudian kajiannya juga menjadi polemik di Indonesia, apakah secara sains atau secara paranormal. Ya. Artinya secara parasains juga. Karena seperti tadi, kalau seorang ilmuwan ditanya tentang UFO, jawabannya pasti akan, ya UFO itu tidak ada karena tidak ada buktinya. Mereka jelas ilmuwan tidak akan bisa menyimpulkan sesuatu yang tanpa ada bukti. Nah, lalu apa buktinya? Ya? Bukti apa yang diharapkan? Nah, sementara memang kita tahu kalau dalam bahasa kita memang hanya ada satu bukti ya, satu kata bukti, tapi kalau di bahasa Inggris itu ada evidence dan ada proof. Ya. Nanti kita bahas singkat tentang apa itu evidence dan proof. Lalu juga mengenai kredibilitas dan motif dan jumlah saksi dalam kasus-kasus penampakan UFO. Nah, untuk evidence adalah bukti untuk memperkuat klaim. Jadi, kalau misalnya saya menyatakan bahwa saya tadi malam melihat UFO, nah ini apa buktinya? Kemudian misalnya saya menunjukkan sebuah foto atau video, nah itu merupakan evidence. Kalau proof itu lebih bersifat argumen, ya, argumen untuk menetapkan sebuah fakta atau kebenaran sebuah pernyataan. Misalnya saya mengatakan UFO itu ada. Nah, argumen saya misalnya, langit ini kan sangat luas. Kalau kita lihat dari foto yang James Webb Teleskop kemarin itu kan galaksi begitu banyak, sehingga planet-planet juga begitu mungkin ada miliaran, dan masa hanya di bumi aja ada kehidupan. Nah, itu mungkin berupa proof. Tapi kita seringkali di sini bicara soal evidence, karena kalau evidence itu bisa ada beberapa jenis, misalnya seperti bukti nyata, ya, itu bukti fisik. Kalau misalnya dalam kasus crop circle kemarin itu bukti nyatanya itu adalah padi yang rebah, yang juga sempat diteliti secara laboratorium oleh Universitas Diponegoro, Semarang, yang menunjukkan bahwa mereka memang ternyata rebah bukan karena diinjak-injak, tapi memang karena ada proses yang memang masih misteri. Kemudian bukti ada yang lain seperti demonstratif, ya, berupa mungkin grafik dan sebagainya itu. Lalu dokumenter berupa surat, mungkin misalnya dokumen yang tercatat apakah itu mungkin di kepolisian atau mungkin di kantor-kantor pemerintah, atau juga bukti berupa testimonial, keterangan saksi. Nah, problem utama adalah masalah kredibilitas saksi. Apa? Ya, jadi kredibilitas ini menentukan tingkat kepercayaan. Nggak bagus. Karena
biasanya orang kalau profesinya itu misalnya seperti tadi ya, pilot, astronot, atau mungkin bahkan presiden gitu, kalau misalnya memberikan kesaksian tentang UFO itu akan lebih dipercaya. Misalnya pernah di Amerika itu Jimmy Carter, Presiden Amerika Serikat, pernah bilang bahwa dia pernah lihat UFO juga. Nah, kalau pilot juga lebih dipercaya, kalau mungkin astronot juga. Tapi kalau misalnya orang awam yang tidak jelas, mungkin orang menjadi ragu. Nah, problemnya adalah orang-orang dengan kredibilitas yang tinggi ini biasanya enggan bersaksi karena khawatir dengan stigmanya. Jadi nanti dianggap bisa mempengaruhi karir mereka ya. Mereka dianggap mungkin mungkin mengada-ngada atau dalam keadaan mungkin mabuk atau apa gitu. Karena misalnya pernah dan cukup sering misalnya kita mewawancarai ada kasus-kasus misalnya seperti kapten di kapal gitu, mereka bilang cukup sering menyaksikan objek aneh pada waktu mereka melaut misalnya. Tapi mereka tidak pernah melaporkan karena ya kalau melaporkan nanti dianggap mengalami persoalan di masalah persepsi atau kejiwaannya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian menjadi penting mengenai pengujian pada kredibilitas ini. Misalnya aspek kejiwaannya, apakah ada halusinasi, ataukah mungkin mereka itu bohong, ya karena ada juga orang-orang yang melaporkan melihat UFO atau bertemu alien untuk mungkin supaya populer, supaya terkenal, dan ada mungkin motif yang lain. Nah, yang perlu diperhatikan juga konsep atau fenomena UFO ini seperti tadi dikatakan oleh Pascal Purnawiran Cepi Hakim itu bahwa ini juga berasal dari Amerika Serikat, terutama setelah Perang Dunia Kedua dan juga Perang Dingin. Dan mau tidak mau harus diakui juga informasi-informasinya dikontrol oleh mereka, oleh Amerika Serikat. Seperti tadi misalnya penggunaan istilah UAP atau UFO sekalipun, ya itu juga dari mereka. Nah, sejumlah besar kasus penampakan UFO itu memang berasal dari sana, berasal dari Amerika dan dipublikasikan dari Amerika juga ya, termasuk banyaknya kasus-kasus penculikan oleh alien. Walaupun ada juga banyak kasus penculikan oleh alien atau penampakan UFO di Amerika Selatan seperti di Brasil dan sebagainya. Namun banyak sekali teori-teori atau ahli-ahli UFO dari Amerika. Kemudian ada space race atau perlombaan luar angkasa antara Amerika dan Uni Soviet waktu itu, terutama ke bulan, dan itu sangat mempengaruhi kultur dan budaya di kita semua, bahwa pentingnya masalah teknologi luar angkasa, sehingga kemudian fenomena-fenomena ini dianggap berhubungan dengan luar angkasa. Dan perlu diketahui bahwa Amerika itu adalah gudangnya science fiction. Kalau di Eropa itu orang lebih banyak berkenaan dengan fantasi ya. Sementara kalau di Asia, khususnya di Indonesia itu lebih ke arah mistis sebetulnya. Jadi misalnya sebagai contoh untuk pop culture-nya di Indonesia ini untuk science fiction-nya kurang begitu laku, tapi kalau horor dan mistis itu akan lebih menarik. Kemudian teori tadi dikatakan oleh Pak Cepi juga bahwa teori ancient astronaut dari Erich von Däniken itu juga dari Amerika. Jadi mau tidak mau fenomena UFO ini sangat dipengaruhi oleh Amerika dan konsepnya diimpor dari sana. Padahal mungkin sekali di Indonesia ini banyak sekali ya fenomena-fenomena serupa yang kita kenali tapi kemudian kita coba bedakan dengan konsep yang ada dari Amerika. Nah, mengapa kesadaran atau awareness tentang UFO di Indonesia ini masih rendah? Menurut saya, budaya yang masih kuat dipengaruhi oleh kepercayaan mistis. Ya. Ini sebenarnya tidak salah juga, karena ini sudah cukup lama mengakar di kita. Tetapi kalau misalnya, contoh kita menampil atau ada orang melaporkan melihat UFO misalnya, maka dan ada fotonya berupa cahaya merah, orang kemudian mengomentari bahwa oh itu jangan-jangan Banaspati. Oh itu jangan-jangan Daru atau mungkin yang lainnya yang kemudian dihubungkan dengan kepercayaan mistis. Nah, masyarakat mempunyai dan mengenali dengan namanya sendiri. Ya, misalnya kalau di desa itu ada yang disebut dengan celorot atau celeret atau Daru atau Kemamang ya, atau mungkin
di beberapa tempat dianggap santet bahkan. Tapi kita misalnya punya konsep bahwa UFO itu, karena kita konsepnya dari Amerika, konsep UFO itu adalah wahana dari makhluk luar angkasa. Jadi menjadi terjadi ini beda kalau dengan hal-hal yang kita lihat di Indonesia. Nah, karena masyarakat itu mempunyai atau mengenali fenomena ini, mereka tidak perlu melaporkannya. Jadi sudah tahu kan, bukan hal yang aneh buat mereka. Ataupun kalau mereka merasa itu aneh, mereka juga tidak tahu harus melapor kemana saat ini terutama. Kalau di masa lalu, orang mungkin akan menghubungi pihak LAPAN, karena waktu itu Pak Salatun sebagai Ketua LAPAN pernah ketika mengundang J. Allen Hynek, seorang peneliti UFO dari Amerika di tahun 1976, beliau memang mengatakan bahwa kalau ada masyarakat melihat fenomena UFO ini, harap bisa melaporkan ke LAPAN. Kemudian menjadi problem juga kenapa kesadaran atau awareness masyarakat ini masih rendah, itu karena tidak ada pendataan yang dipublikasikan khususnya oleh pemerintah. Di Beta UFO sudah menampilkan banyak sekali kasus penampakan UFO di website di betaufo.org, tapi seperti tadi misalnya Pak Ahmad mengatakan bahwa baru tahu tentang Beta UFO, memang kita awareness masyarakat tentang UFO ini masih rendah. Harapan kami adalah bahwa ada pendataan yang dilakukan dan kemudian dipublikasikan juga oleh pihak pemerintah. Demikian juga masih tidak ada riset atau analisis yang dilakukan oleh lembaga penelitian resmi atau akademik. Nah, mengapa banyak yang tidak peduli? Ya mungkin kalau di Indonesia ya, terutama UFO itu bukan ancaman, atau belum pernah ada kejadian yang sampai menunjukkan bahwa UFO itu membuat kekacauan atau huru-hara atau kerusakan yang parah. Atau kemudian dianggap juga belum ada bukti, ya, terutama bukti yang kuat. Jadi kalau misalnya ada ilmuwan yang mau ditanya tentang UFO, itu pasti akan menjawab bahwa UFO tidak ada karena belum ada bukti. Dan saat ini sikap orang juga semakin skeptis, ya, banyak yang tidak percaya kalau ada video dikira mungkin tipuan atau CGI atau hoax, ya. Dan meneliti atau membahas UFO dianggap juga tidak ada manfaatnya, ya. Mungkin lain kalau orang berbisnis, ya, tapi kalau ini seperti seakan-akan buang-buang waktu. Ya. Dan kemudian ada juga stigma. Waktu 4 menit lagi Bapak izin, karena setelah ini untuk kesempatan narasumber terakhir. Ini sudah slide terakhir sebenarnya. Silakan, ada stigma saat membahas fenomena ini, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau serius menekuni hal ini, kemudian mungkin dibully atau diapakan. Nah, kira-kira itu Pak Rahmat yang ingin saya sampaikan saat ini. Nanti kalau ada kesempatan lagi, saya akan bahas tentang penampakan UFO di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agustinus. Tadi yang Bapak sampaikan penampakan UFO dalam bentuk video mungkin Pak, atau apa? Bukan, yang bukan video. Yang kalau misalnya yang di Kepulauan Alor dan juga di beberapa tempat di Indonesia sebetulnya. Kalau mungkin secara singkat-singkat saya bisa sampaikan. Boleh Bapak, silakan. Karena masih ada waktu sekitar 3 menit Pak. Silakan Bapak. Ya. Jadi penampakan UFO di Indonesia ini saya ambil yang tempo dulu, ya. Jadi tempo dulu ini pertama di tahun 59. Yaitu di Kepulauan Alor tuh ada makhluknya, ada 6 orang. Muncul, pernah sempat menculik seorang anak. Ya. Kemudian endingnya adalah masyarakat sekitar melihat ada sebuah bola berbentuk elips gitu melayang di pesisir pantai. Kemudian yang insiden di Surabaya tahun 1964 itu ketika UFO ini ditembaki. Ya. Nah ini yang tadi yang di awal yang saya katakan bahwa ada kutipan dari Bapak Rusmin Nuryadin. Kemudian ada foto UFO di Cilamaya, Kerawang itu difoto oleh Insinyur Tony Hartono. Waktu itu di sebuah rig itu melihat ada UFO-nya terbang di sini. Nah ini ada beberapa clipping yang berhasil dikumpulkan. Jadi clipping ini adalah dari koran berbahasa Belanda yang terbit di Indonesia. Jadi misalnya di tahun 47 ini ada piring terbang di atas Semarang, bikin di Hotel Boven Semarang. Ini beberapa artikelnya tahun 50 di Surabaya, kemudian ini di Jakarta juga tahun 50 ya. Jadi kemudian ada clipping juga di Kota Raja ya, tahun 51.
Kemudian di Surabaya tahun 52, lalu ini di Medan ya tahun 55. Jadi sebenarnya penampakan UFO ini sudah lama di Indonesia. Jadi kalau orang bilang jarang, mungkin karena pendataannya aja dan publikasinya yang kurang. Kemudian juga di Gorontalo, ya di Tanjung Balai tahun 53. Ya. Jadi ada cukup banyak yang waktu itu media-media surat kabar berbahasa Belanda yang berhasil kami kumpulkan. Seperti ini juga di Belawan tahun 53 ya. Kemudian di Magelang lagi ini tadi tahun 53. Jadi ini di Jakarta, di Kebayoran juga. Lagi Bapak izin, 1 menit lagi, silakan lanjut Pak. Dari Medan dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa fenomena UFO ini memang sudah banyak dan kita itu perlu melakukan pendataan, terutama bagaimana mengumpulkan laporan-laporan tentang UFO dari masyarakat. Kira-kira itu Pak Ahmad. Baik, terima kasih banyak Pak Agustinus atas paparannya, sangat luar biasa Pak ya. Tadi ini juga semakin membuka mata kami Pak ya, bahwa memang orang menganggap UFO ini nggak penting, karena kalaupun memang ada, itu bukan sebuah ancaman. Buktinya dunia damai-damai saja, tapi kan kita nggak tahu apa sebenarnya yang dilakukan kalau memang itu benar-benar ada dan 100% real gitu. Saya sendiri pribadi sih yakin-yakin aja. Kalau saya bilang yakin 100%, nanti takutnya ada yang nggak percaya UFO di sini, saya dihujat. Ya. Jadi mau bilang yakin 100%, dalam hati iya gitu, yakin ada. Bisa aja entah dari luar atau dalam bumi itu sendiri, bisa aja mungkin UFO sendiri itu juga buatan negara tertentu untuk sebagai alat untuk memata-mata gitu. Baik, sebelum kita masuk sesi tanya jawab Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan memberikan kesempatan terakhir kepada Bapak Anugrah S. Hudono untuk memberikan paparannya dari Beta UFO Indonesia. Silakan kepada Bapak Anugrah S. Hudono, kami persilakan dengan hormat. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Dalam kesempatan ini saya Pak Nugi, nickname-nya berarti enaknya dipanggil Pak Nugi ya? Ya, panggilan saya Nugi. Ya, mungkin saya akan secara singkat memberikan pemaparan melengkapi yang sudah diberikan oleh rekan-rekan saya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang UFO ya, kami di UFO sudah berapa kali mengadakan sesi untuk membahas mengenai sekarang tuh yang lagi happening adalah UFO disclosure. Nah, UFO disclosure itu terjadi preliminary UFO disclosure pada tanggal 25 Juni tahun 2021, di mana Direktorat Intelijen Amerika Serikat itu mengumumkan bahwa mereka mengakui adanya fenomena UFO. Ya ini ya. Ini kebetulan presentasi yang saya sempat sampaikan di forum ITB 92. Nah, di sini laporannya namanya Preliminary Assessment Unidentified Aerial Phenomena. Ini dari Direktorat Intelijen Nasional Amerika Serikat. Jadi highlight-nya ada 144 report dari pihak militer Amerika. 80 report itu terdeteksi dengan multiple sensor. Maksudnya di sini ada yang dideteksi radar, infrared, dan sebagainya. Kemudian 18 insiden, ya 21 report, 14,5% itu ada gerakan-gerakan yang tidak biasa, yang kemungkinan tidak bisa ditiru oleh militer Amerika Serikat. Kemudian threat dari report ini diperkirakan ada sekitar 11 report atau 7,6%. Hampir terjadi tabrakan ya, karena UFO ini pernah dilaporkan oleh pilot-pilot pesawat tempur Angkatan Laut Amerika, cuma diabaikan begitu saja. Kemudian juga dari National Security tidak ada indikasi bahwa UFO itu adalah dari negara-negara lawannya Amerika Serikat. Mereka tidak mempunyai data itu. Nah, possible explanation masih normatif, bisa aja itu airborne clutter, balon, atau fenomena atmosfer, ice crystal, atau ada program top secret atau industri yang tidak bisa dikonfirmasi ya. Kalau foreign adversary mereka tidak bisa memastikan, tapi secara umum beberapa orang seperti Luis Elizondo
dan beberapa rekannya itu mengatakan itu tidak mungkin dilakukan oleh musuh-musuh dari Amerika Serikat. Nah, selain laporan ini yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelijen Amerika Serikat, ada juga di hari yang sama, tanggal 25 Juni 2021, ada memorandum dari Deputy Secretary of Defense. Ya. Di sini disebarkan prosedur-prosedur terkait UAP. Jadi mulai tanggal 25 Juni, militer Amerika Serikat mulai membuat prosedur untuk mendata kasus-kasus UFO. Jadi mereka sudah sangat serius sebenarnya. Nah, kalau kita track back ya, apa sih yang membuat mereka menjadi seperti itu? Nah, sebenarnya ini diawali dengan dirilisnya 3 buah video yang sebenarnya terjadinya di Angkatan Laut Amerika Serikat ini pada tanggal 27 April 2020. Nah, ini pernah saya bahas juga di dalam acara Beta Talk ya. By the way, Beta Talk itu adalah YouTube channel kita, bisa di search ya. Kita punya YouTube channel Beta Talk dan di situ ada banyak topik-topik terkait UFO yang kita bahas. Nah, apa istimewanya dari UFO TikTok? Istimewanya adalah walaupun ini terjadi pada bulan November tahun 2004, hampir 20 tahun ya, ini terjadi di Nimitz Carrier Strike Group dan dideteksi oleh beberapa kapal ya, ada USS Princeton Destroyer, dia mendeteksi di radarnya, karena radarnya merupakan radar yang sangat kuat, bisa mendeteksi UFO tersebut, tapi di F-18 UFO tersebut tidak terdeteksi oleh radar pesawat tempur F-18. Saya akan cepat saja, E-2C Hawkeye sempat mendeteksi walaupun sangat lemah gitu ya, dan juga ada informasi bahwa UFO-nya ini bisa masuk ke dalam air ya, sehingga dia itu punya karakteristik bisa terbang dan bisa menyelam. Ini ada saksinya yang mengatakan temannya yang bekerja sebagai operator sonar mengatakan bahwa pada saat dideteksi oleh radar USS Princeton dan masuk ke air itu dideteksi oleh kapal selam. Ini pada beberapa pilot ya yang menjadi saksi. Jadi jumlah total saksinya sekitar 22 orang, gabungan dari pilot dan awak kapal laut Amerika Serikat. Ini beberapa saksinya. Ini saya akan cepat aja ya supaya nggak terlalu ya. Kemudian ini witness-nya ya, ada beberapa saksi yang sudah go public. Nah, walaupun saksi-saksi ini sebenarnya sudah tidak aktif, beberapa sih kebanyakan sudah tidak aktif lagi di Angkatan Laut Amerika Serikat sih ya. Ini saksi dari USS Princeton, dari USS Nimitz, ini dari awak kapal E-2C Hawkeye. Nah, evidence-nya memang yang beredar hanya video FLIR dari F-18, cuma memang ada yang mengatakan radar di Princeton juga ada beberapa, ada lebih dari 5 yang mengatakan radar USS Princeton juga menangkap, cuma nggak bisa dipublikasikan. Nah, dari gugus task force ya, dulu ada yang namanya TIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, itu kepunyaan Department of Defense, kepalanya Luis Elizondo. Mereka memformulasikan apa sih yang mereka bisa deteksi dari karakteristik UFO ya, kalau dibandingkan dengan pesawat-pesawat militer atau pesawat biasa lah. Jadi di sini ada 5. Yang pertama positive lift, yaitu kemampuan terbang tanpa ada mekanisme misalnya jet atau radar atau semua kendali penerbangan yang bisa kita lihat itu tidak ada ya. Jadi dia tuh bisa berbentuk bola tapi bisa terbang, itu positive lift. Kemudian hypersonic velocity without signature, bisa terbang lebih dari Mach 5 tapi tanpa ada jejak-jejak energi, misalnya nggak ada sonic boom dan sebagainya. Dan kemampuan untuk melakukan perubahan kecepatan dan perubahan arah, misalnya 90 derajat dia berubah arah di kecepatan Mach 5. Nah, itu kan harusnya ada masalah di momentum ya, tapi ini tidak terjadi. Kemudian transmedium travel, yaitu kemampuan untuk
uh, beroperasi di multiple medium, jadi bisa di bawah permukaan laut, di udara, di atmosfer, atau bahkan di angkasa luar. Yang terakhir ada low observability, ini kemampuan untuk menghilang secara pandangan visible mata atau juga menghilang dari radar. Jadi ini yang 5 ini yang jadi karakteristik utama. Oke, dan ada juga kasus yang menarik ya, ini adalah kasusnya US Navy bulan Juli 2019. Kalau di sini di sini dideteksinya bukan UFO ya, tapi disebut sebagai drone. Nah, cuma di sini dideteksi oleh 2 carrier strike group, USS Nimitz dan Theodore Roosevelt, di mana di situ Theodore Roosevelt dideteksi oleh sekitar 5 destroyer, kemudian di Nimitz itu dideteksi oleh satu kapal tempur. Nah, ini dideteksi drone-nya di tengah laut selama 3 jam sama 3 hari berturut-turut. Jadi sebenarnya kemungkinannya kecil bahwa ini adalah drone ya. Dideteksi ada bukti lognya sudah dipublikasikan karena diminta ya dengan metode FOIA. Jadi ada lognya. Jadi sebenarnya pernah kita bahas di dalam sesi-sesi beta talk ya. Juga ada videonya sebenarnya kalau mau dilihat ini. Ya. Nah, ini videonya sebenarnya hanya menampilkan satu cuplikan dari kejadian yang terjadi selama 3 hari berturut-turut ya. Ini sempat ada fotonya ya. Ini di Carrier Strike Group 11 USS Omaha juga mendeteksi, ini ada fotonya. Oke, kemudian ini juga ada video dari Omaha. And the number of contacts you got, get the course and speed meters off them. You know what I mean? And relative position to us, like bearings, might be helpful too. Eyes up. Eyes down. CSM2, maintain track as best you can. Jadi ada banyak sekali objek-objek tidak dikenal yang mendekati sebenarnya 2 carrier strike group ya. Cuma ini masih dalam proses penyidikan ya. That one's pretty much perfectly 000 relative, right? Yeah. 263 at 3 miles, 55 knots speed. Ini foto lagi. Ini video dari USS Omaha. Di sini dilihat dari transkripnya, mereka juga mengatakan kita beritahu beberapa kapal yang lain. Ya. Pinky, Kit, Rafael, Peralta itu adalah kapal-kapal laut Amerika Serikat, Angkatan Laut yang ada di sekitar situ ya. Pinky, Kid, Rafael, Peralta has the ability to launch helo ASAP. Splashing your bearing range. Sure. You got 2 winds, 30 knots. Keep going, bro. Let's go down. We're making 10, so we can probably bring that 35 relative. Sir. Yeah, that brings it. We got a lot of white water out there, some 6-foot swells. Whoa, it's getting close. Yeah, we have 31 knots sustained wind, topside, gust of 40. Whoa, splash. Ini dia masuk ke dalam laut, ya. UFO-nya masuk ke dalam laut. Nah, selain itu saya juga membuat yang namanya UFO sighting score. Ini secara sekilas ya saya akan memberikan summary-nya. Jadi ini dibuat karena saya melihat ada banyak perbedaan pendapat antara pemerhati UFO, dan saya berusaha memberikan semacam platformnya ya. Kalau mau menghitung UFO sighting, ini yang saya temukan. Metodenya ini saya cari yang sederhana, formulanya yang mencakup secara keseluruhan, formula holistik
Ada beberapa faktor utama yang saya pertimbangkan. Pertama adalah strangeness, tingkat keanehan. Kedua adalah witness atau saksi. Ketiga adalah evidence atau bukti. Kemudian selain itu ada faktor-faktor lain, impact, probability, dan quantity. Nah, di sini saya punya formulanya, di mana strangeness saya anggap 2 kali lebih besar daripada witness dan evidence. Di sini strangeness level saya mengambil dari five observable-nya tip ya. Jadi di sini ada juga hypersonic velocity, sudden instantaneous acceleration, transmedium travel, positive risk, transphysical effect, dan saya tambahkan strange biological effect karena memang terkadang UFO itu bisa membuat efek biologis, misalnya badan kita bisa terbakar. Ya. Pernah ada kasus ada teman lihat UFO di Bogor, setengah badannya mengalami luka bakar. Kemudian juga ada beberapa strangeness yang nilainya nggak begitu besar, misalnya ada yang melihat UFO sebesar lapangan bola di Jakarta, ya. Kemudian juga bisa juga cuma melihat benda yang berubah-ubah atau benda yang bright light ya, atau metalik seperti itu ya. Nah, ini saya ada beberapa formula. Untuk lebih lengkapnya ini sebenarnya saya punya buku ya, sebentar lagi bakal diterbitkan. Ini bukunya Apakah UFO Merupakan Ancaman. Di sini saya bahas UFO sighting score untuk semua kasus di UFO, 3 kasus utama di UFO Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, di presentasi yang ini saya membahas mengenai misalnya di sini ada evidence level ya. Evidence levelnya itu bisa berupa foto, video, kemudian infrared, kemudian radar, radioaktif, ya. Kemudian alien physical material atau alien biological material. Ini ada kualitinya ada low, medium, high. Saya buat urutannya di sini, saya buat scoringnya. Nah, ini contoh perhitungan UFO Fatur. Ini terjadinya di Bandung tanggal 23 Januari 2022 jam 18.24 waktu maghrib. Langit agak berawan, saksinya 3 orang, Fatur dari anggota musik Java Jive dan 2 orang temannya. Buktinya 1 video HP. Deskripsinya objek berbentuk bola bercahaya berwarna putih yang bermanuver di langit. Nih kalau saya bisa perlihatkan videonya. Nah, ini video dari handphone, jadi tidak terlalu ya mungkin tidak terlalu besar ya resolusinya. Nah, ini kelihatan UFO-nya. Nah, UFO-nya ini memang dikatakan bisa menghilang-hilang ya. Jadi kemungkinan mempunyai kemampuan low visibility. Salah satu dari 5 ada sesuatu yang terbang di atas saya. Oke, ini kemudian video yang naik lagi yang lebih close up. Iya. UFO tuh. Tuh nggak mungkin nih pesawat. Tambah dekat, tambah turun. Makanya. Tapi cepat banget larinya. Drone gitu. Nah, ini UFO Fatur ini sempat kita muat di media suara.com, di mana ada penjelasan dari official dari Beta UFO mengenai UFO Fatur. Di sini dari Beta UFO memang ada tim yang melakukan wawancara ya, Mas Van Darmawan dari tim Beta UFO Bandung, dilakukan wawancara. Kemudian juga ini fotonya.
Kemudian juga Beta UFO membuat analisa di situ. Memang analisa kita memang dinamis. Tadinya kita kira itu adalah benda langit, ya. Kemudian kita kira drone. Nah, kemudian setelah beberapa kali kita lakukan analisa, ya, jadi kita melihat dari berbagai kategori, apakah itu natural, objek fenomena alam. Tadinya kita kira bintang Sirius, planet atau planet Venus, tapi dari stellarium ternyata itu bukan. Kemudian kita kira itu biological, misalnya burung atau serangga, tapi itu tidak valid, ya. Artificial, drone, ada drone fly nova, tapi tidak mirip, ya. Apakah itu illusion? Ada 3 saksi yang melihat, ya, dan sepertinya 3 saksi itu kuat. Ya. Optical illusion atau sandok juga mungkin tidak, karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada, ya. Nah, dari situ Beta UFO menyimpulkan ini adalah unidentified flying object. Nah, seberapa yakin kita itu unidentified? Nah, saya buat perhitungan. Nah, di sini sebenarnya dari sisi strangeness itu 44%, ya, kategori middle, witness 39% kategori middle, evidence karena memang cuma kamera HP ini sangat rendah 13%. Nah, overall-nya kita peroleh UFO sighting score-nya 35%. Walaupun ini kategori middle, tapi middle di level bawah. Jadi kalau dilihat secara umum, UFO sighting score 35% itu cukup tinggi untuk level Indonesia yang kita pernah lakukan, ya, beberapa kali. Ini termasuk yang paling tinggi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, memang 35% itu ya pasti tidak memuaskan, ya. Kalau kita bilang itu UFO mungkin ya pasti akan ada perdebatan. Tapi paling nggak kita udah bisa kasih oke, ini segini 35%. Nah, perbandingannya dengan yang lain misalnya kita lihat ini ada UFO TikTok, ya. Ini walaupun UFO TikTok ini videonya seperti ini saja, tapi sebenarnya kalau dilihat kasus ini sangat menarik, karena itu saya buat buku. Tanggal 14 November 2004, Carrier Strike Group Nimitz, ada beberapa pesawat F-18, yang satu pesawat F-18 dari US Marine Corps, kemudian ada 3 pesawat F-18 dari US Navy yang melihat UFO ini. Total strangeness-nya ada 5, memenuhi 5 observability yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada 22 witness, terdiri dari beberapa pilot dan beberapa awak kapal angkatan laut. Evidence-nya ada radar USS Princeton, ada yang mengaku melihat menyaksikan radar A2C Hawkeye, radar F-18, ya, FLIR 18, sonar dari kapal selam USS Louisville. Nah, berdasarkan data-data tersebut, saya hitung sesuai dengan beberapa kriteria yang saya sudah formulasikan, itu kita dapatnya sekitar strangeness-nya itu 69,1%, witness-nya 72,36%, evidence 36,83%, UFO sighting-nya 61,09%. Nah, ini walaupun sebenarnya ini cukup tinggi, ya, karena ada datanya, cuma data yang dipublikasi cuma data FLIR resolusi rendah. Data FLIR resolusi tinggi itu beberapa saksi sempat melihat tapi tidak bisa dipublikasi, data radar apalagi itu classified. Jadi ini mungkin bisa memberikan suatu gambaran fenomena UFO itu seperti apa. Ini sebenarnya sudah disikapi sangat serius di Amerika karena sudah masalahnya sampai Senat terakhir kali membicarakan mengenai kasus US Navy drone ini, ya. Ini sempat kemarin bulan Juli sempat dibicarakan dan terjadi beberapa perdebatan. Dan yang menarik adalah sebenarnya di Angkatan Laut Amerika Serikat mulai ada banyak yang buka mulut, ya, karena diawali oleh beberapa orang memberikan kesaksian, terutama dari kasus UFO TikTok ini ada 22 witness. Akhirnya banyak yang terakhir dari USS Ronald Reagan di tahun yang sama 2004 juga memberikan kesaksian ada penambakan UFO. Nah, di sini mungkin di Indonesia ada juga yang memberikan kesaksian penambakan UFO, tapi kita memang belum melakukan pendataan dan perhitungan. Harapannya nanti kita ke depannya bisa melakukan pendataan dan perhitungan untuk kasus-kasus UFO yang mungkin ada data-data evidence yang lebih bagus, seperti ada data radar, FLIR, dan sebagainya. Baik, Bapak, izin waktu 3 menit lagi, Bapak, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke. Nah, mungkin saya akan kasih tambahan sedikit. Jadi sebenarnya
US Navy itu sudah punya yang namanya ini ya, guidance ya untuk melakukan pendataan UFO ya. Jadi ada guidance untuk mendata UFO, karena sebelum terjadinya kasus UFO TikTok ini belum ada yang menggoyang Senat ya. Setelah Senat digoyang dan akhirnya ada pressure untuk menginvestigasi UFO, akhirnya US Navy mengumumkan mereka punya prosedur untuk mendata UFO sighting, dan ini prosedurnya US Navy akhirnya diambil oleh US Air Force juga. Dan sekarang Department of Defense sudah memformulasikan SOP kalau ada UFO, caranya menghandle seperti apa. Kemudian juga tambahan lagi dari Jepang juga sudah ya, dari Department of Defense Jepang juga sudah punya formulasi SOP kalau ada UFO mereka mendatanya seperti apa. Jadi beberapa negara di seluruh dunia sudah serius mengenai masalah UFO ini. Nah, mungkin dari dari kita dari Beta UFO mungkin akan tetap bisa membantu terhadap usaha-usaha yang dilakukan untuk lebih bisa mendata dan meneliti fenomena UFO yang ada di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Rahmat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Nur Agustinus pada malam hari ini, Jen, sangat luar biasa. Dan saya akan memberikan kesempatan terakhir kepada Bapak Anugrah Sudono, Jen. Maaf, sorry, sudah selesai semua. Maaf, saya agak error, Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini. Ya, luar biasa atas paparannya Bapak Anugrah Sudono pada malam ini, Pak Nugi ya, nickname-nya enaknya kita panggil, dan kami diucapkan sangat berterima kasih dan terhormat pada Bapak Guntur Soekarno Putra, Marsikal C.P. Hakim, Bapak Risa Wardana, Bapak Nur Agustinus, juga Pak Anugrah Sudono. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih, singkat saja sebelum kita tutup acara ini. Saya ingin mungkin bertanya sedikit dengan hormat. Saya ingin bertanya kepada pilot senior sini. Tadi yang di awal acara saya sampaikan ada Pak John Brata, juga Kapten Sadrak Nababan. Mungkin saya bisa mau tanya dulu nih kepada Pak John Brata. Izin Pak John Brata, kalau Bapak masih monitor, selama Bapak dulu terbang Pak sebagai seorang pilot Pak ya, baik di Polri ataupun di sipil, pernah nggak sih Pak melihat sesuatu yang aneh Pak, unidentified flying object itu Pak, atau benda-benda aneh terbang itu? Mungkin kepada Pak John kami persilakan dengan hormat. Silakan Pak John, izin. Izin Pak John, ya silakan Pak. Izin Pak, di-unmute Pak mic-nya, Pak John Brata. Belum di-unmute Bapak. Udah? Bisa dengar kah? Ya, dengar Bapak, silakan. Jadi ini kejadiannya pada kurang lebih tahun 1980-an. Wah, benar apa ini? Silakan. Iya, saya masih terbang Falcon, Vickers Falcon. Pak C.P. Hakim juga terbang waktu itu, jadi co-pilot saya. Nah, waktu itu ya, jadi kita en route dari Surabaya ke Jakarta. En route itu waktu itu dari Surabaya itu kita melewati yang namanya Gunung Muria. Gunung Muria dekat Semarang. Saya waktu itu kaptennya Kapten Sunarto almarhum. Nah, tiba-tiba ketinggian kita waktu itu terbang 16.500. Tiba-tiba saya melihat ya, dari depan itu kurang lebih 70 derajat, itu ada satu sinar yang cepat sekali datang, dan saya sempat Kapten Sunarto juga melihat waktu itu. Bahkan pada saat itu karena takut ketabrak ya, kebetulan waktu itu saya yang terbang, saya di sebelah kiri, left seat ya. Jadi waktu itu saya pesawatnya saya katakanlah banting ke kiri. Bahkan ada pramugari, ini beneran nih ceritanya nih. Pramugarinya kaget ke depan. Namanya itu Ellen Lolong, cantik banget orangnya. Nah itu betul-betul saya lihat. Waktu itu Kapten Narto, oh iya, aduh, nggak tahu itu apa. Nah waktu itu saya sempat kontak Madiun. Madiun saya kontak, apakah bisa melihat ada satu, ya pokoknya dari radarnya gitu kelihatan ada, bukan flying object, ada pesawat apalah gitu. Ya itu kira-kira pengalamannya itu cepat sekali datangnya itu.
Jadi karena takut ketabrak ya saya waktu itu belok ke kanan dengan abrupt sekali gitu sampai ya yang mengejutkan penumpang lah. Kira-kira pengalaman saya itu. Ini betulan nih ceritanya nih. Dan sebetulnya saya catat di logbook, cuman carinya susah nih. Logbooknya itu saya catat banget itu kejadian tersebut. Cuman ya saya nggak laporkan karena saya nggak tahu bakal jadi kejadian kayak gini. Kalau nggak saya bakal catat, saya laporkan begitu. Kira-kira begitu cerita saya. Ya, terima kasih Pak John. Ini mungkin saya rasa Pak John walaupun catatannya udah hilang, tapi masih teringat nempel 100% di kepala. Saya yakin karena ada yang cantik mungkin Pak ya pada saat itu Pak. Jadi Bapak pasti ingat. Nanti saya cari logbooknya. Saya catat itu tanggalnya berapa. Nanti saya pesawatnya, call sign-nya apa, saya laporkan nanti. Baik, ya. Mungkin yang kaget kenapa cuma pramugari aja, penumpang yang lain nggak kaget? Juga, tapi kan penumpang nggak ke depan dong. Yang bisa ke depan kan pramugari. Iya. Tahu kan, Pak Cepi tahu Pak, yang namanya Ellen itu kan tahu kan siapa kan? Aduh, sepertinya ada hubungan masa lalu nih antara Pak Cepi, Pak John dengan Ibu Ellen itu. Mungkin Pak Cepi boleh menambahkan, silakan Pak. Vickers Vicon tuh berat ya, karena dia tuh saingan Dakota lah ya. Jadi nggak mudah untuk bisa bermanuver cepat gitu. Jadi perlu diceritain juga, itu nggak kalau di Vickers Vicon tuh tidak istilahnya kalau mobil dia nggak pakai power steering gitu kan? Nggak, 4 engines itu kan, 4 engine. Iya. Berat banget. Nah, tapi kan kita bukan pilot push button, kita kan pilot juru terbang kita. Siap. Stick and rudder gitu, stick and rudder. Stick and rudder siap. Kalau kita sekarang udah AP1, AP2 on Pak, kalau 400 feet zaman sekarang. Ya, autopilot cepat di off kan kita langsung bisa belok gitu. Ya, disengage dulu. Bukan button pusher, bukan the button pusher. Siap. Manual flying skill-nya kurang. Oke, terima kasih Pak John Brata juga Marsikal Cepi Hakim atas responsnya. Ini sangat luar biasa, menarik banget ini kalau ini diceritain. Panababan kali itu. Siap betul. Tadi saya juga sempat mention di awal Captain Sadrak Nababan nih. Captain Sadrak Nababan ini kan dulu Captain pilot pertama di Indonesia yang memecahkan rekor terbang selama 45 tahun selama berkarya dalam karir penerbangannya. Jadi kita bisa apresiasi jempol sangat luar biasa nih untuk Captain Sadrak Nababan ya, alumni Curug Penerbang 13. Mungkin Captain Sadrak Unjin berkenan diceritakan dulu saat terbang, mungkin kan sempat terbang 747, Airbus A330, mungkin dari sebelumnya itu ada nggak sih Cap kejadian yang aneh-aneh mungkin pas di flight level berapa nemu ada penampakan aneh nih, ada benda aneh terbang apa gitu, mungkin boleh ceritain Cap, silakan. Untuk Captain Sadrak Nababan kami persilakan dengan hormat. Mungkin Captain Sadrak izin. Baik, selamat malam, bisa kedengaran suara saya? Silakan Cap. Ya, ya untuk meluruskan aja. Jadi saya bukan 45 tahun, tapi saya orang yang pertama mencapai usia 65 tahun terbang. Hanya itu aja. Baik. Saya saksinya. Pak Cepi Hakim yang menjadi last flight komandan inspektur upacaranya. Terima kasih. Saya agak sedikit mungkin dari sekian ribu jam terbang itu saya tidak pernah mengalami atau melihat sesuatu yang aneh gitu ya. Tapi mungkin saya hanya sedikit cerita aja bahwa ketika kita terbang itu awan atau benda-benda angkasa itu di langit itu sering menampilkan sebuah bentuk yang mungkin oleh imajinasi kita bisa berbentuk sebagai sesuatu. Itu aja. Mungkin saya memang sering sekali melihat entah itu awan, entah itu apa, ya dia merupakan suatu bentuk tersendiri. Nah itu bisa beberapa kali ya saya bisa melihat seperti itu, tapi saya tidak melihat itu karena kalau sesuatu benda yang begitu jauh, kemudian kalau seandainya dekat itu dia besar sekali kan pastinya.
Nah, jadi saya tidak melihat itu sebagai suatu unidentified. Tapi itu merupakan flying object pasti, karena dia berada di ruang udara. Mungkin satu hal yang satu berbagi pengalaman barangkali ya, bahwa kalau kita terbang itu benda yang statis yang kita lihat di depan itu pasti bisa aja ditabrakan dengan kita kan, kalau dia statis. Tapi kalau dia bergerak ke atas, berarti kita di bawah. Kalau dia bergerak ke bawah, berarti kita di atasnya. Hanya itu aja mungkin dari pengalaman yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, saya ikut banyak mendengarkan informasi-informasi ini. Tentunya mungkin ke depannya, karena saya juga ikut menonton film gitu yang kalau aliens itu bentuknya seperti kepalanya itu seperti kepala semut begitu ya orang-orangnya. Nah itu saya tidak tahu apakah itu nanti benar-benar seperti itu. Tapi kan tentunya mereka mempunyai teknologi yang ada yang lebih advance dari kita, ada yang mungkin tidak terlalu advance ya kita. Cuman banyak fenomena atau hal-hal yang misterius sampai hari ini yang dikait-kaitkan dengan adanya UFO ini. Karena misalnya yang benda-benda yang besar sekali itu seperti piramid itu, kalau kita bayangkan gitu pada masanya itu kan tidak mungkin bisa dibangun seperti itu, dibentuk tanpa alat yang sedemikian canggih atau besar. Tapi ada juga teori yang bisa menerangkan bahwa itu dilakukan bertahun-tahun dengan menumpuk pasir dan batu-batu besar itu digelondongkan dari tempat yang jauh di atas pasir itu. Kemudian setelah sampai di tempatnya baru pasirnya diambil sehingga dia nanti akan nyampe di tempat itu. Jadi memang agak susah dibayangkan ya, apakah itu ada intervensi dari makhluk luar angkasa begitu. Ya itu aja mungkin sedikit cerita dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Captain. Selamat malam, Cap. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita akan memasuki diskusi interaktif. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin bertanya, berkenan nyalakan kamera dan juga mic-nya. Karena dengan nyalakan kamera kita juga akan lebih mengenal, wah, wajah Bapak ini, wajah Ibu ini. Tadi saya juga lihat sudah ada yang bergabung ya tadi, Marsma TNI Fajar Adrianto, Kapus Pos Dirga, mungkin berkenan juga Kapus untuk menambahkan atau mau menyampaikan sesuatu. Nah, ini akunnya namanya Fajar F16 karena beliau juga penerbang F16 kan. Tadi juga disinggung-singgung masalah pesawat Hornet F18 tuh mendapatkan insight UFO gitu. Jadi mungkin Pak Fajar juga punya pengalaman yang bisa dibagikan kepada kita atau dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Silakan, ayo Bapak Ibu jangan malu-malu, mumpung ada narasumber ini yang sudah siap untuk menjawab Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan. Ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya. Sementara menunggu, ini ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar tadi ya, dari Bapak Handi Fernandi. Ini menanyakan tahun berapa kejadiannya Captain John Brata. Tadi Captain John juga menyampaikan kejadian tersebut ada tahun 1980-an. Jadi tahun 80-an itu kejadiannya dari Captain John Brata. Kemudian juga ada yang bertanya dari Arisoma, apa UFO ada hubungan dengan pesawat Vimana yang berbasis Mercury Vortex Engine, Anti-Gravity and Ion Thruster? Jadi mungkin ini ada yang bisa menjawab, silakan. Jadi saya ulangi pertanyaannya, apa UFO ada hubungannya dengan pesawat Vimana yang berbasis Mercury Vortex Engine, Anti-Gravity and Ion Thruster? Silakan. Oke, mungkin Pak Reza Wardana izin berkenan menjawab. Oh iya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman saya yang lain. Tuh,
sebenarnya Vimana ini sering kali diusulkan sebagai UFO di zaman kalau nggak salah ya perang ini epic Mahabharata kalau tidak salah. Jadi di legenda Hinduisme itu ada sebuah wahana yang dia berbentuk seperti piramid ya, tapi tidak betul-betul seperti piramid. Nah, mereka kemudian benda ini kemudian bisa terbang seperti itu. Nah, banyak dikaitkan sebagai UFO di zaman dulu. Tapi kalau misalkan Mercury Vortex Engine Anti-Gravity ini sering juga muncul dalam pembahasan UFO buatan Jerman. Jadi jadi dulu tuh ada salah satu apa ya, kalau saya bilang sih mazhab ya, mazhab asal usul UFO itu ada yang mengatakan dari Jerman tahun 39 sampai tahun 40 sekian ya. Itu katanya Jerman sedang gencar-gencarnya membuat UFO yang katanya itu berbahan bakar merkuri. Kemudian Jerman kalah, kemudian teknologi itu tersebut diambil oleh tentara, maksud saya diambil oleh sekutu. Mungkin ada hubungannya dengan proyek Paperclip kalau nggak salah. Ya itu sih. Jadi ya kalau saya pribadi sih Vimana ini kayaknya dua hal yang berbeda dengan bahan pesawat yang berbahan bakar merkuri ini. Karena Vimana ini lebih ke isu ancient teknologi, sedangkan Mercury ini lebih condong ke isu bahwa UFO buatan Nazi Jerman seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Reza Wardana. Ini saya sudah melihat ada beberapa peserta kita yang sudah menyalakan kamera. Mungkin dari Bapak Silawan ingin menanyakan nih seperti ini. Pak Silawan, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak berkenan dinyalakan mic-nya dan silakan bertanya Bapak. Narasumber kami siap menjawab untuk malam hari ini. Silakan Bapak. Baik, atau mungkin dari ya Pak Silawan ingin bertanya, silakan Bapak. Kalau ingin bertanya juga, silakan Pak. Ya Pak Silawan, kami silakan. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya pernah baca itu mantan Menhan Kanada, dia bikin statement bahwa alien itu ada di antara kita gitu. Ya mungkin menjadi pejabat, mungkin salah satu dari kita yang ada di sini atau Mas barangkali. Tapi ada dua yang dia bilang bahwa mereka dua kelompok yang berbeda, yang satu destruktif, yang satu konstruktif. Saya lupa nama Menhannya, lupa saya, tapi saya pernah baca itu. Barangkali itu yang saya mau ingin tanyakan. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Silawan atas pertanyaan ini, sangat menarik ini. Mungkin dari narasumber kita malam ini ada yang berkenan menjawab. Jadi sumber alien nih di antara kita mungkin ada yang alien sini. Ya, mungkin saya bisa bantu jawab ya. Ya, silakan Pak Nur Agustinus. Yang mantan Menteri Pertahanan Kanada itu Paul Hellyer itu memang mengatakan tentang adanya makhluk-makhluk ekstraterestrialnya sudah di bumi ya. Itu juga sama juga yang dikatakan oleh dari pimpinan mungkin Badan Keamanan yang di Israel yang mengatakan bahwa ada makhluk ekstraterestrial yang sudah bekerja di Amerika. Termasuk juga informasi yang mengatakan bahwa di tahun 50-an sampai sekitar 60-an itu di Pentagon juga ada makhluk atau alien dari Venusian itu yang namanya Valtor itu juga sudah berinteraksi di sana, bahkan sampai boleh dibilang ya beraktivitas di Pentagon sampai sekitar 3 tahun malah salah. Nah, memang saat ini ada kontroversi antara agenda alien itu apakah ada yang baik atau mungkin termasuk yang negatif ya, karena menurut saya sih baik atau tidak itu kan relatif ya. Mungkin baik bagi pihak itu, mungkin tidak baik buat yang lain. Namun kalau kita mempelajari masalah UFO ini, tadi juga saya baca di kolom chat tuh apa beda UFO dengan alien ya.
Yang jelas UFO itu lebih ke pesawatnya, wahananya. Kalau alien itu makhluk asing ya. Nah, mengenai teori-teori yang berkembang atau pendapat-pendapat yang berkembang itu saat ini asal-usul dari makhluk ini memang banyak. Kalau di tahun-tahun 50-an, pada umumnya beranggapan bahwa atau berharap mungkin mereka berasal dari luar angkasa. Karena kita masih mempercayai adanya satu universe, satu alam semesta. Sementara kalau di zaman sekarang perkembangan teori-teori fisika dan astrofisika itu ada multiverse ya, ada parallel universe dan sebagainya, sehingga terbuka kemungkinan adanya asal-usul makhluk-makhluk ini itu dari dunia lain, dari dimensi yang lain atau dari universe yang berbeda dengan kita. Nah, bagaimana mereka bisa sampai ke sini itu juga banyak sekali hipotesisnya ya, apakah melalui lubang cacing atau mungkin dengan portal dan sebagainya. Nah, apa yang dikatakan oleh Paul Hellyer ini pada umumnya memang ada 4 kelompok ya. Ada yang misalnya mereka sudah bekerjasama, ada yang baik, ada yang tidak, kemudian ada juga yang tidak berinteraksi, tapi keberadaan mereka itu ada di antara kita. Jadi mereka benar-benar hanya mengobservasi saja, tidak berinteraksi langsung. Kembali pada persoalan ini, yaitu kita kalau mendengar apa yang dikatakan oleh Paul Hellyer pada waktu kesempatan National Conference Press yang diberikan itu, memang secara kredibilitas beliau punya kredibilitas yang sangat baik karena beliau adalah seorang mantan Menteri Pertahanan ya. Jadi paling tidak apa yang diucapkan itu mungkin orang bisa percaya atau bisa dipercaya. Mungkin itu tanggapan dari saya ya, karena kembali kalau kita lihat kronologinya memang tidak salah, berarti itu apa yang dikatakan dikemukakan oleh Paul Hellyer itu ya memang seperti itu. Tapi kalau itu disampaikan kepada publik, mungkin publik tidak mudah untuk mempercayainya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agustinus atas tanggapannya Pak dari pertanyaan tadi. Mungkin dari Bapak dengan Pak Silon juga terima kasih Pak atas pertanyaan sangat luar biasa, menarik ini Pak untuk di-share ke kami pada malam hari ini. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang ingin bertanya terakhir kalinya nih karena waktu yang terbatas, jadi sayang sekali sudah jam 10 malam ya. Bisa menyalakan mic dan kamera yang terakhir. Silakan jika ada terakhir. Baik. Jika oke, Pak Fajar silakan izin ada yang bertanya. Terima kasih, saya mengumpulkan sekedar info saja. Maaf saya lagi di luar Jawa sehingga saya matikan kamera tapi suara masuk. Ya. Jadi pesawat waktu terbang di F-16 di daerah selatan, pesawat saya itu sering menangkap objek-objek yang tertangkap oleh radar, tapi tidak oleh mata. Data-datanya ada kecepatan, ada ketinggian, ada arah. Nah, saya coba untuk dikejar, tapi dia bergerak lagi lebih cepat. Itu sering kali terjadi kalau di selatan Jawa ya, karena memang Iswayudi itu ada di selatan areanya. Nah itu, jadi saya meyakini bahwa memang ada benda asing yang bisa dilihat oleh radar. Nah ini baru saya ungkap karena ada diskusi ini. Kemudian yang kedua, benda-benda semacam piramid pun ada yang saya punya fotonya. Jadi saya memotret namanya Candi Tiban yang ada di Tulung Agung, selatan Tulung Agung itu tahun 2006. Saya foto dari atas, bentuknya itu seperti piramid yang ada di suku Maya maupun Inka. Ketika saya tanya saat itu ke Dinas Sejarah di Tulung Agung, namanya mereka juga belum jelas itu candi tiba-tiba ada. Nah, dinamakan Candi Tiban. Jadi dia di puncak gunung seperti Gunung Padang itu. Kemudian ada candi bentuknya kotak dan aneh bentuknya. Nah, itu juga menjadi misteri sampai sekarang. Saya jadi membuka itu karena ada diskusi ini. Dan yang terakhir, tadi disebut ada pesawat
anti gravitasi, saya boleh memberikan sedikit pendapat. Vimena tadi itu ya, sekedar masukan. Jadi kalau kita ingat nggak permainan gasing, ini ada pelajaran SMP atau SMA tentang fisika. Kalau benda itu berputar cepat di satu tempat, maka dia akan melawan sedikit melawan gravitasi dan juga keseimbangan dengan berputarnya. Jadi memang logikanya kalau di piring terbang atau UFO yang bentuknya seperti piring terbang, dia akan mutar dengan kecepatan tinggi sehingga dia bisa melawan gravitasi. Kan kalau kita main gasing ngambil dilempar gitu, dia akan statis diam, kadang-kadang juga dia loncat-loncat sedikit dan tetap seimbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, ini mungkin kecepatannya ribuan kali lebih tinggi dan dia bisa statis. Ini sekedar masukan saja. Mungkin saya banyak salah karena mungkin baru kali ini saya ikut dalam diskusi seperti ini. Demikian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kapuspot Dirga Marsma TNI Fajar Adrianto MSI Han izin atas tanggapannya. Ini kesaksian yang sangat luar biasa juga ya, dan mengherankan juga. Saya nggak nyangka ternyata di Indonesia pun juga ada kejadian seperti di Amerika ini. Wow. Iya. Saya beneran terkejut ini. Beneran. Itu baru terbatas diskusi di antara kami para penerbang aja waktu itu. Iya, saya lihat itu juga di radar saya kadang-kadang nangkep gitu. Tapi ini tidak sempat kita bahas secara ilmiah, secara langsung diteruskan gitu. Karena kita anggap mungkin itu Ratu Pantai Selatan kali lagi terbang sana sini. Nah, kita gitu aja. Tapi ini tetap terkenal, berarti kan mata radar itu bisa nangkep, mata elektronik, tapi mata saya nggak bisa nangkep gitu. Terima kasih. Selama bertahun-tahun saya kenal dengan Sir Redwolf ini atau Pak Fajar nih, beliau selalu cerita yang lain, tapi masalah ini baru kali ini. Luar biasa, Marsikal. Terima kasih banyak atas ceritanya. Apresiasi. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, nih sebenarnya benar yang kata Pak Cepi bilang di awal tadi, kalau mau bahas UFO, ini 4 hari nggak kelar-kelar kita. Tapi kita mesti ingat waktu kita untuk beristirahat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, dengan terpaksa kita harus akhiri kegiatan pada malam hari ini karena sudah 10:06 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Beta UFO Indonesia karena sudah berkenan berkolaborasi dengan Pusat Studi Air Power Indonesia dengan membahas keberadaan UFO di Indonesia. Dan kita juga menyikapi ya bagaimana keberadaan UFO ini di dunia. Kami juga ucapkan terima kasih untuk narasumber kami yang luar biasa hari ini, Bapak Guntur Soekarno Putra, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim, juga Bapak M. Reza Wardana, Bapak Nur Agustinus, Bapak Nugi, Pak Anugerah Sudono, dan juga saya Rahmat Kartakusuma sebagai moderator malam hari ini. Juga acara ini tidak akan terselenggara dengan luar biasa malam ini tanpa ada dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara yang pemirsa yang bergabung sebagai peserta pada hari ini. Sangat luar biasa ya. Tadi saya juga sempat lihat nih ada salah satu peserta yang lucu juga. Sempat ganti background wallpaper-nya dengan foto alien, foto UFO. Kalau nggak salah namanya Pak Ahmad ini saya lihat ini. Baik, sangat luar biasa. Mungkin sebagai closing statement mungkin dari Bapak Guntur Soekarno Putra atau Bapak Cepi Hakim berkenan memberikan sebagai closing statement. Silakan dari Pak Guntur, dari Pak Cepi, kami persilakan dengan hormat. Pak Guntur tadi izin undur diri, Pak. Oh, baik, siap. Mungkin dari Marsikal Cepi Hakim berkenan memberikan closing statement, Marsikal izin untuk penutupan acara malam ini dari Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia. Cukup, Rahmat aja dah. Terima kasih banyak semuanya, ibu-ibu, bapak sekalian. Mudah-mudahan Beta UFO bisa dalam kesempatan berikutnya dengan data-data yang baru bisa kita diskusikan kembali, dan mudah-mudahan juga ada banyak juga beberapa pilot-pilot seperti Pak Fajar yang memiliki pengalaman yang bisa mendukung atau bisa sebagai bahan referensi atau rujukan perbandingan dengan apa yang diteliti oleh teman-teman di Beta UFO. Terima kasih semuanya, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Cepi Hakim. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian ya atas tanggapan malam hari ini ya. Ini Pak Fajar terakhir bilang nih, bolehkah saya bergabung di WAG tentang UFO? Oh, boleh. Nanti linknya saya beri ke Pak Rahmat mungkin. Oke, iya, nanti nomornya Pak Fajar saya akan kasihkan ke Pak Reza agar digabungkan juga. Saya juga boleh Pak digabungkan dong. Oh iya. UFO. Iya Pak. Terima kasih Pak Nur Agustin, Pak Nugi juga. Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kita semua telah partisipasi malam hari ini ya. Semoga kita ada webinar-webinar tentang UFO lagi di kemudian hari. Saya Rahmat Kartakusuma, pamit undur diri dari ruang mendengar Anda. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.